Eh, saya bersuka cita sekali kalau sampai hari ini Anda tetap memiliki kesetiaan yang sama, kerinduan yang sama seperti sebelum corona ini terjadi, sehingga kita tidak bisa beribadah bersama-sama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Allah Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan yang Engkau nyatakan di dalam hidup kami, hamba-Mu. Kesehatan, sukacita, damai sejahtera Kau berikan kepada kami, berkat-Mu yang Kau curahkan selalu, sehingga kami tidak pernah berkekurangan. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah melalui firman-Mu, ingatkan kami supaya kesetiaan, kasih-Mu yang telah Kau limpahkan dalam hidup kami, boleh kami bisa tetap mengucapkan syukur. Persiapkan hati kami supaya kami semua yang mendengarkan boleh dimengerti, menyimak dengan baik, dan diberi satu kemampuan untuk dapat melakukannya. Berikanlah hamba-Mu kesehatan, berikanlah hamba-Mu suara yang baik, supaya dapat didengar, dapat dimengerti setiap firman yang hamba-Mu sampaikan, dan boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu siap menyampaikan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Saya beberapa waktu yang lalu berpikir, wabah corona ini terjadi dan gereja tidak bisa mengadakan ibadah bersama. Saya pikir paling lama ya 2 minggu, setelah itu ya paling lama sekali 1 bulan lah. Setelah itu kita bisa bertemu kembali, saling mengingatkan, saling bersaksi, dan kerinduan untuk bersama-sama memuliakan Tuhan boleh terjadi kembali. Tetapi ternyata tidak terduga oleh hati saya dan mungkin juga oleh teman-teman semuanya, ini sudah terjadi hampir 3 bulan lebih. Dan mulai terpikir lagi dalam pikiran saya, jangan sampai di antara kita mengalami satu kelemahan iman ataupun mulai hidupnya tidak berfokus kepada Tuhan. Ini yang menjadi satu kecemasan hati saya dan perlu diingatkan melalui firman Tuhan. Karena saya sendiri merasakan di dalam kehidupan manusia ini, yang mau gak mau diakui, Rasul Paulus pun berkata, roh itu penurut, daging lemah. Ini memberikan sebuah gambaran ketidakmampuan tubuh ini untuk melawan dosa. Kita memang sudah dibebaskan di dalam dosa, tapi tubuh yang masih tercemar dosa ini selalu menarik-narik kita. Firman Tuhan itu begitu luar biasanya. Dan saya mulai merenungkan, mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Allah itu begitu mengasihi kita sebagai orang-orang yang dikasihinya. Dia berkata melalui firman-Nya, begitu besar kasih Allah akan dunia. Akan dunia itu akan setiap orang yang dipilih, setiap orang yang dikasihi. Sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya kita memperoleh keselamatan. Itu menandakan betapa kasih besar Allah bagi kehidupan orang percaya. Firman Tuhan itu begitu luar biasa. Dia mengetahui akan keadaan manusia. Dia berkata, manusia itu dibuat debu dan tanah. Menunjukkan bahwa manusia itu sangat lemah. Firman Tuhan juga berkata, tidak ada seorang pun yang benar.
berarti menunjukkan bahwa sesungguhnya manusia itu semua jahat. Beberapa hal Tuhan ingatkan hal itu di dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi hari ini saya akan menjelaskan satu hal, di mana Tuhan di dalam kerinduan Allah kepada umat yang dikasihi, Dia selalu ingin supaya umatnya ini selalu bersandar sama Dia. Melalui beberapa peristiwa Dia ingin menunjukkan bahwa manusia hidup tanpa bersandar kepada Allah. Pada hakikatnya manusia itu mati. Artinya tidak ada kekuatan untuk menghadapi kehidupan. Firman Tuhan itu juga memberikan satu pengertian kepada kita. Sukacita yang kita peroleh dalam dunia ini semu. Sukacita sesungguhnya hanya bersama dengan Dia. Begitu besar Allah itu mengasihi kita. Dia selalu mengingatkan akan umat yang dikasihinya harus bersandar penuh dengan Dia. Bahkan di dalam perjanjian lama, mulai kitab Kejadian, bukan hanya bersandar penuh, tetapi Dia mengingatkan akan karyanya di dalam kehidupan kita, akan kasih-Nya yang begitu besar dalam hidup kita, akan turut campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya pada saat kita mengingat akan karya Tuhan itu, ada satu kerinduan di dalam hati kita untuk datang di hadapannya. Ada satu kerinduan di dalam hati kita untuk bersekutu dengan Dia kembali. Tetapi karena dengan adanya wabah corona ini, saya khawatir, dan moga-moga ini tidak terjadi. Banyak sekali orang yang sudah beranggapan dan sudah tidak memikirkan dalam pikirannya akan kebaikan Tuhan, akan karya Tuhan dalam hidupnya. Orang yang biasanya jika memiliki anak yang baru lahir kecil, selalu dalam pikirannya, akan aku serahkan di gereja untuk kuserahkan kepada Allah. Tanda aku bersyukur bahwa aku telah diberi kesempatan melayani Tuhan di dalam diri anakku, dan menyerahkan anak di hadapan Tuhan itu tanda bersyukur. Tetapi karena ada wabah ini, mungkin sudah tidak terpikirkan dalam pikirannya. Ada kerinduan untuk pendalaman Alkitab. Karena apa? Setiap hari berpikir tentang Allah. Setiap hari merindukan Allah. Tetapi ada beberapa hal yang tidak mengerti di saat dia merenungkan, dan dia ingin mengikut PA supaya dia boleh mengerti tentang Allah, pendalaman Alkitab melalui firman Tuhan. Tetapi karena tidak bisa kita bersekutu di dalam ibadah-ibadah yang seperti itu, di dalam kehidupan ini banyak sekali hal-hal yang terjadi, dan kita mulai merasakan jauh dari hadapan Tuhan. Ini hal yang sangat bahaya. Sehingga melalui firman Tuhan ini, saya ingin menyampaikan betapa luar biasa kasih Allah dalam kehidupan kita. Saya akan pertama membaca di dalam kitab Kejadian. Pertama kali kejatuhan manusia di dalam dosa. Dan kita teringat apa yang Allah lakukan untuk umatnya, untuk ciptaannya yang satu ini. Malaikat jatuh dalam dosa, malaikat dihukum, dibuang di dalam dunia, dan pada akhirnya nanti akan menerima hukuman kekal. Tidak ada rancangan Allah untuk menebus, tapi manusia yang berdosa.
manusia jatuh dalam dosa. Mulai dari awal, Allah sudah memiliki rancangan kepada umatnya, ciptaannya satu ini. Tetapi kalau kita tidak mengerti pada saat kita membaca firman Tuhan, kita tidak bisa melihat betapa besar kasih Allah itu di dalam kehidupan kita. Saya akan mulai baca di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 22 sampai dengan 23. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Kata seperti salah satu dari kita itu jangan sampai kita berpikir yang salah. Manusia gak mungkin bisa jadi Allah. Tapi kita mengerti, sebelum manusia makan buah pengetahuan baik dan jahat, manusia tidak mengerti apa yang baik dan apa yang jahat. Tapi setelah manusia makan buah pengetahuan baik dan jahat, manusia dituntut oleh pengertiannya itu melalui hati nurani. Kata seperti itu, Allah mengetahui segala sesuatu. Allah tahu yang baik, Allah tahu yang jahat. Tapi Allah tidak melakukan yang jahat. Allah tahu yang baik, Allah melakukan yang baik. Sedangkan manusia, karena manusia bukan Allah, tidak memiliki kemahaan yang seperti itu. Setelah dia berpengetahuan, yang ada adalah dosa. Dia tahu yang baik, malah yang jahat, malah dia tidak mau melakukan. Dia tahu yang jahat, mana yang jahat dia lakukan. Sehingga manusia dituntut oleh hati nurani menjadi dosa. Di saat seperti itu, kata-kata Allah berkata bahwa mereka sudah seperti kita. Ini persis, saya ulangi lagi beberapa waktu yang lalu saya khotbah. Seperti apa yang dikatakan oleh iblis. Kalau kamu makan, Allah gak mau kamu makan, supaya jangan sampai nanti mereka seperti Allah. Iblis memberikan satu kebohongan kepada manusia. Dan kita kalau berkata, iya, akhirnya manusia bisa seperti Allah. Firman Tuhan berkata seperti itu. Kita berarti termakan dengan omongan iblis itu sendiri. Sesungguhnya manusia gak mungkin bisa seperti Allah. Yang ada hanya dosa. Tahu yang baik, malah tidak dilakukan. Tahu yang jahat, malah dilakukan. Sehingga manusia dosa. Dan pada saat yang seperti itu, dikatakan, maka sekarang janganlah sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu. Ya, dikatakan dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Allah mengusir mereka. Ini kita tidak boleh curiga. Hidup selama-lamanya bukan selama-lamanya hidup di dalam kekudusan, karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Hidup selama-lamanya dengan satu pengertian, kita tahu di dalam kekekalan di dalam dosa. Tetapi di dalam kitab Wahyu dijelaskan, orang yang bersama Kristus menerima buah kehidupan kekal di dalam Kristus. Ada satu rencana. Tuhan tidak mau manusia sampai mati di dalam kekekalan. Dia menyediakan Kristus bagi kita. Itu diingatkan. Di dalam rencana Allah yang pada awal pertama, Dia memiliki rencana yang baik dalam kehidupan manusia yang sangat-sangat lemah ini. Allah itu begitu mengasihi kita. Dan ini harusnya menjadi satu ingatan dalam kehidupan kita, bahwa kita memiliki Allah yang begitu mengasihi kita. Dan saya teruskan di dalam kitab Kejadian. Setelah manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa. Adam dan Hawa mempunyai anak, Kain dan Habel. Allah ingin supaya umat yang sudah jatuh dalam dosa ini nantinya memberikan satu pemulihan melalui Kristus. Dan Dia mengingatkan setiap umatnya dengan satu pengertian, selalu bersandar sama Dia, selalu bersyukur akan Dia, selalu mengingat akan karyanya di dalam kehidupannya. Melalui kitab Kejadian ini kita mulai membaca
Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel. Itu bukan karena Tuhan itu senang makan sate ya, atau bakar-bakaran binatang, bukan. Memang kalau disambungkan tentang bahwa harus ada korban, ya masih bisa berkata seperti, tapi firman Tuhan sedang tidak berkata seperti itu. Persembahan Kain yang ditolak itu bukan karena Kain mempersembahkan buah-buahan, karena dia memang kerjanya petani. Lain dengan Habel yang pekerjaannya memang peternak. Tetapi yang jadi sebuah masalah itu bukan satu persembahan yang diberikan kepada Allah, materinya bukan, tetapi hati yang mempersembahkan itu yang jadi satu hal yang Allah inginkan dalam kehidupan manusia. Dia ingatkan ini semuanya sampai dengan perjanjian baru. Bukan jumlah sesuatu yang diberikan kepada Allah, tapi hati. Kita masih teringat orang Farisi membeli dengan melambaikan tangan, dengan memberikan seolah-olah dia memberikan yang banyak, yang terbaik dalam hidupnya, jumlahnya besar, dibandingkan dengan seorang janda yang memberi dengan hati yang hancur, dengan satu pengertian, dia memberikan karena kasih Allah. Dia memberikan karena dia sadar bahwa hidupnya hanya bersandar sama Allah. Demikian juga dikatakan di sini. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hatinya Kain menjadi sangat panas dan mukanya murka. Hatinya panas, mukanya murka. Tidak diindahkan, hatinya panas dan mukanya murka. Karena apa? Dikatakan di bawahnya, mengapa hatimu panas dan mukamu murka? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Ini jelas sekali, jika engkau berbuat baik. Jika dia mempersembahkan sesuatu kepada Allah dan orang lain diterima, kalau dia mempersembahkan dengan hati yang tulus, dengan hati yang karena dia merasa bersyukur bahwa hasil panennya ini bukan karena seolah-olah dia yang hebat, tetapi Allah yang memberikan, dan dia memberikan dengan satu persembahan hati yang berterima kasih kepada Allah. Saya yakin Allah terima. Tetapi di dalam konteks ini jelas sekali, dia dengan hati yang tidak pernah mengucapkan syukur. Hatinya tidak baik, dikatakan di sini. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ini jelas sekali bahwa Kain pada saat mempersembahkan tidak memiliki hati yang seperti Habel mempersembahkan. Ini hendaknya kita harus ingat akan hal ini. Allah tidak pernah menuntut jumlah materi yang kita persembahkan. Allah tidak pernah menuntut sesuatu di dalam kehidupan kita. Tapi dia selalu ingin supaya hati kita melekat kepada dia. Tujuannya satu kok. Supaya kita sadar bahwa kita ini tidak mampu tanpa dia. Hanya itu yang selalu Allah ingin gambarkan di dalam kehidupan. Firman Tuhan semuanya menekankan seperti itu. Allah itu siapa sih? Di dalam diri Allah itu kekurangan apa? Dikatakan di dalam kitab Mazmur, di dalam kitab-kitab banyak sekali. Allah yang memiliki segala sesuatu kok. Dia tidak kekurangan apapun juga. Tapi kalau dia menginginkan supaya kita ini mempersembahkan, kalau kita ini melakukan segala sesuatunya untuk Allah, itu karena dia tahu manusia yang dia kasih ini hanya mampu jika bersandar sama dia dalam kehidupan ini. Saya teruskan ya firman Tuhan ya. Di dalam kitab Keluaran jelas sekali bangsa Israel ya, bangsa Israel yang dikeluarkan dari tanah Mesir. Di saat mereka sudah keluar dari tanah Mesir dan sampainya nanti di dalam Kanaan, Allah memberikan satu perintah. Di dalam kitab Keluaran pasal 13 ayat yang kedua,
Kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. Mulai diingatkan, segala sesuatunya itu milik Allah. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatkanlah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Ini sangat jelas sekali. Tujuan pemeringati hari Paskah itu satu. Bangsa Israel itu disuruh mengingat akan karya Allah. Bahwa Allah yang bekerja, Allah yang melakukan segala sesuatu. Supaya bangsa Israel ini bisa keluar dari tanah Mesir. Tujuannya apa sih? Supaya bangsa Israel ini selalu bersandar ke dengan Allah. Supaya bangsa Israel ini selalu merenungkan, meresapi di dalam kehidupannya betapa baiknya Allah dalam hidupnya ini. Dan nantinya seluruh kitab-kitab itu, di saat bangsa Israel mulai dikatakan menjijikan di hadapan Allah, karena bangsa Israel mulai menjauhi Allah, menyembah berhala, mulai tidak melakukan apa yang Allah kehendaki, tidak mengutamakan Allah. Saya masih ingat salah satu nabi yang mengatakan kepada bangsa Israel pada waktu Yerusalem mereka kembali dari pengasingan di Babilonia, mereka kembali ke Yerusalem. Mereka sibuk membangun rumahnya sendiri dan mereka tidak membangun rumah Allah. Maka sang nabi itu memperingatkan mereka. Kenapa mereka melakukan hal ini? Karena mereka sudah jauh, karena mereka sudah lupa, karena mereka sudah mulai tidak bisa mengucapkan syukur akan karya Allah dalam hidupnya. Saya menjadi khawatir hari-hari ini. Biasanya kalau kita di dalam satu minggu kita bekerja, ataupun yang sudah lanjut usia yang tidak bekerja tetapi diberi kesehatan dalam satu minggu dan diberi kesempatan untuk bersekutu di gereja, pada waktu puji-pujian dinaikkan, mungkin ada lagu "Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur", dia diingatkan akan kebaikan Tuhan dalam hidupnya selama satu minggu, berkat-berkat Tuhan yang dilimpahkan melalui pekerjaannya. Yang tua kesehatan, diberi kesehatan yang prima. Di saat beribadah bersama mungkin bisa meneteskan air mata sukacita, merasakan kebaikan Tuhan. Tapi hari-hari ini tidak terjadi hal yang seperti itu. Apakah masih kita lakukan di dalam rumah kita sendiri-sendiri? Setiap pribadi bisa merenungkan kebaikan Tuhan selama setiap hari yang terjadi dalam kehidupan kita. Masih adakah waktu hal yang demikian di dalam kehidupan kita? Sehingga di dalam Korintus pasal 11 itu dikatakan, Yesus berkata di dalam perjamuan kudus, ingatkan ini menjadi peringatan akan aku. Kita disuruh mengingat terus akan karya Kristus di dalam kehidupan kita. Dan ini dilakukan di gereja. Saat ini gereja tidak bisa diadakan. Memang melalui khotbah online ini kita tetap bisa mendengarkan firman Tuhan. Tetapi apakah di dalam hati kita masih memiliki hati yang bisa mengucapkan syukur saat kita di gereja? Apakah kita mendengarkan firman Tuhan ini dengan hati yang benar-benar ada satu kerinduan? Saya khawatir. Di saat kita mendengarkan firman Tuhan, waduh, kok rasanya aku ada kepentingan ini mendadak. Melalui online, kalau kita dengarkan firman Tuhan, kita kasih mati dulu sebentar. Dan kita melakukan satu kepentingan-kepentingan kita. Nanti didengarkan lagi. Apakah pada waktu di gereja bisa dilakukan yang seperti itu? Di dalam kitab Keluaran itu jelas sekali. Hari Sabat, kita semuanya dikatakan tidak boleh melakukan aktivitas apapun juga. Di dalam hari Minggu,
Kita pun juga harus mengalami seperti gitu biasanya. Kita tidak berpikiran yang lain-lain. Kita fokus kita datang di gereja. Kita fokus memuji Allah. Kita fokus memuliakan Tuhan. Kita fokus mendengarkan firman Tuhan. Saya khawatir kebiasaan-kebiasaan yang baik bukan hanya kebiasaan, tetapi satu hal yang harus terjadi dalam kehidupan orang percaya sudah mulai tergeser. Ada beberapa orang yang mulai suka dengan pemikiran-pemikiran, aduh kalau online ini rasanya kok lebih enak. Kapan saja mau mendengarkan firman Tuhan bisa. Hal ini harus menjadi peringatan dalam kehidupan kita. Apakah kita mempunyai pemikiran seperti itu? Kalau mempunyai pemikiran seperti itu, saya khawatir kita sudah menyimpang dari apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tuhan ingin sekali anak-anaknya itu selalu bersandar sama Dia. Tuhan ingin sekali di saat kita mengalami satu beban, persoalan, dan masalah, ataupun kita mengalami satu sukacita di dalam kehidupan kita, kerjaan kita diberkati, kesehatan kita diberkati, kita selalu bisa melihat betapa baiknya karya Tuhan dalam hidup kita. Bukan hanya itu saja. Di saat kita mengalami kelemahan tubuh, kita pun bisa melihat betapa turut campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah hal ini ada terus dalam kehidupan kita? Ada satu kerinduan yang sangat luar biasa yang terus terjadi dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan dikatakan di dalam kitab Keluaran itu. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Peringatlah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki, ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir." Hal ini memang kita tidak dikeluarkan dari Mesir. Tapi banyak sekali Mesir-Mesir yang terjadi dalam kehidupan kita. Apakah kita selalu mulai ada satu kerinduan dalam kehidupan kita? Aduh Tuhan, Engkau begitu baik. Engkau begitu luar biasa dalam hidupku. Dan aku rindu Tuhan menyaksikan hal ini di dalam gerejamu, di dalam rumahmu. Dan dalam kehidupan kita mulai kita ada satu kerinduan ini terus. Ini memang terjadi satu dilema yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita saat ini. Tanpa pengertian iman yang benar. Bahkan saya khawatir banyak orang-orang yang dulunya mendengarkan firman yang salah. Yang berkata kalau kamu setia, kamu tidak akan mengalami ini. Sekarang mengalami ini semua dan dia mulai condong tidak percaya sama firman Tuhan. Dan ini sangat bahaya. Hal ini nggak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya ingin, yang terakhir ini saya akan buka kitab surat Rasul Paulus, ya, bagi jemaat Efesus. Kita akan sama-sama menyimak dengan baik. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadikan anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia oleh darahnya kita telah memperoleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat pengertian
Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan, di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan kami, yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itulah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh keseluruhannya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ayat ini hari ini saya renungkan dengan sangat luar biasa. Allah mengingatkan kita bahwa kehidupan kita itu begitu luar biasa Allah rancangkan. Mulai kejatuhan manusia, Dia tahu Adam dan Hawa akan jatuh dalam dosa. Dia tahu. Dia telah menyediakan Kristus bagi kita, bagi setiap umat yang Dia kasihi. Saya bisa mulai merenungkan betapa baiknya Allah itu dalam kehidupan umatnya yang satu ini, yang namanya manusia. Dia memiliki rencana yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Dia memiliki satu tujuan yang baik dalam kehidupan setiap anaknya. Di dalam surat Efesus ini jelas sekali, Rasul Paulus ingin mengingatkan bagi umatnya Allah, bagi jemaat di Efesus, bahwa hal ini hendaknya tetap dia ingat di dalam kehidupannya. Hendaknya hal ini diingatkan terus bagi jemaat, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak pernah lepas dari tangan Tuhan. Kita bisa memperoleh sesuatu, kita bisa menghadapi segala sesuatu, kita bisa memiliki satu kemenangan di dalam satu peristiwa. Itu semuanya karena Allah. Banyak firman Tuhan yang mengingatkan hal ini. Raja Daud, di saat dia mengalami satu kelemahan,